Kalau kita melihat apa yang terjadi terhadap rupiah, terutama, kalau kita lihat dari semester pertama dan memasuki semester kedua ini, rupiah boleh dibilang cukup stabil, bahkan kita melihat memang rupiah, 1, 2 minggu terakhir ini dengan banyaknya sekali inflow yang masuk juga, karena kita lihat juga sekarang, terutama setelah data inflasi Amerika yang keluar cukup positif, itu menambah kepercayaan terutama dari investor asing pun masuk ke obligasi yang kita lihat, selama beberapa hari ini, terutama di seri-seri benchmark, series yang dengan duration di atas 10 tahun, itu menjadi salah satu pemicu juga yang akhirnya membuat rupiah kita yang tadinya sebetulnya agak, boleh dibilang cukup lama bertahan juga di kisaran 14.900 mendekati 15.000, terutama waktu, di akhir bulan Juli, setelah, RDG maupun juga menanti, kepastian daripada rapat, yang kalau kita lihat dari Bank Sentral Mhm Amerika mhm. Serikat di akhir Juli. Tetapi memang, setelah semua itu selesai dan kita melihat memasuki bulan Agustus dengan semua data yang bagus sekali terutama untuk Indonesia, sehingga kita melihat akhirnya rupiah secara berangsur-angsur mengalami apresiasi yang cukup Ya lumayan. ya. Tetapi, semuanya itu juga mengikuti perkembangan daripada dollar index yang memang terus terang mengalami penurunan yang cukup signifikan juga setelah memang Bank Sentral Amerika Serikat mulai sebetulnya tone-nya agak mulai, tidak hawkish terutama waktu pertemuan mereka di akhir Juli begitu, Maria. Oke, saya ke Pak Budi ya. Mungkin kalau Pak Budi bisa menyoroti lebih dalam terkait mengenai, seperti apa daya tahan di sisi daya tahan rupiah dan arus, keluar dana asing sebenarnya di aset keuangan kita ya, seperti obligasi. Ini kan juga sebenarnya kemarin sempat cukup menjadi kekhawatiran sehingga rupiah kita sempat melemah menuju ke level 15.000 pada saat itu, Pak Budi. Iya, kalau kita lihat di pasar obligasi hingga Juli memang mengkhawatirkan karena kita lihat capital outflow yang terjadi itu sampai 80 triliun ya. Mhm mhm. Sementara di pasar saham itu relatif sebenarnya year to date menggembirakan walaupun kalau kita lihat 3 bulan terakhir Mei, Juni, Juli itu juga jadi capital outflow. Jadi saya pikir kalau kondisinya seperti saat ini 14.600 ada ruang untuk lebih baik lagi karena di awal tahun kan 14.260 dan ada analis yang mengatakan ya ataupun pengamat yang mengatakan ini ada kemungkinan bisa menuju area 14 ribuan lagi ya, Mmm, dan itu mhm. sangat menggembirakan ya buat kita. Terutama ya kalau kita bicara sentimen buat investor asing karena ini indikator fundamental kita ya bahwa nilai tukar itu, bahwa kalau nilai tukar kita menguat, mereka cenderung untuk berani masuk ya untuk jangka panjang. Demikian Mbak Maria. Dan sekarang sudah mulai ke arah penguatan begitu ya Pak Budi ya, 14.600 bahkan banyak, prediksi ke 14.000. Berarti akan ada, Ya. kepercayaan diri lagi para investor untuk back to melirik Indonesia. Pak Birger, sebenarnya ada sisi urgency atau tidak untuk adanya kenaikan di suku bunga, Indonesia begitu ya, BI 7 days reverse repo rate kalau misalnya FFR atau Fed Fund Rate ini kembali, naik begitu ya untuk, bulan ini? Karena apakah urgensi kenaikan kan ada yang menggambarkan 50 basis point mungkin sampai dengan akhir tahun, tapi ada beberapa sektor ternyata yang menganggap bahwa mungkin tidak akan dipakai di tahun ini. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat harusnya sih sebetulnya BI memang melihat perkembangan yang ada terutama sampai dengan semester pertama, terutama hampir semua bank sentral di dunia menaikkan suku bunga, harusnya BI juga, paling tidak memberikan stance. Tapi kalau kita lihat stance BI sebetulnya lebih jelas karena dari awal tahun mereka sudah melakukan, kebijakan terutama melalui normalisasi di likuiditas dengan cara menaikkan GWM dan, itu pun lebih dibuat agresif lagi, pada bulan Mei sewaktu memang Bank Sentral Amerika Serikat waktu itu secara agresif juga menaikkan suku bunganya. Sehingga kita lihat GWM yang, diambil oleh BI sampai dengan September, itu merupakan salah satu, kebijakan yang cukup tepat, mereka lakukan paling tidak dari sudut likuiditas yang ada di pasar begitu. Dan ini terus terang membuat pasar, tenang despite memang seperti tadi Pak Budi juga memang sudah katakan adanya outflow di obligasi dan kita juga lihat waktu awal tahun sebetulnya kepemilikan asing masih cukup kuat terutama di, obligasi dengan kepemilikan hampir mencapai 900 T, tetapi memang berangsur-angsur memang, menurun terutama dengan mulainya perang di Ukraina, kita lihat, terus lanjuti lagi dengan kebijakan Bank Sentral Amerika yang Serikat yang cukup agresif, Mhm.
sehingga akhirnya kita lihat sekarang kepemilikan tinggal 760T. Oke. Tetapi akhir-akhir ini, 2 minggu terakhir ini kita melihat lagi inflow terutama memang masuk di benchmark series yang 10, 15 tahun, dengan seiring dengan memang penguatan yang ada di rupiah dan nampaknya ini memang masih akan bisa berlanjut, karena harusnya seperti yang tadi kita lihat bahwa rupiah memang bisa mengalami penguatan sampai 14.000, Mhm. kita pun juga memang masih melihat ada chance untuk penguatan. Walaupun memang harusnya berangsur-angsur, ataupun secara perlahan-lahan, tetapi memang kalau lihat secara range trading tahun ini dari 14.250 sampai dengan ke 15.000, Mhm. harusnya, kans untuk menuju ke sana memang ada, begitu. Oke, saya ke Pak Budi lagi ya. Kalau selain, persoalan urgensi menaikkan, suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate, kita dihadapi juga dengan tren inflasi di global yang cukup, tinggi ya. Apakah BI pun akhirnya terdorong juga dari sisi urgensinya menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi ini? Dengan naikkan suku bunga, inflasinya membaik. Sementara kan kita sebenarnya rapot inflasinya masih cukup terjaga ya. Dan kalau dilihat dari ekspektasi para pelaku pasar di pasar modal nih memang berharapnya seperti apa sih, kondisi dari, suku bunga kita nih supaya makin membanjiri, kembali pasar domestik, pasar Indonesia, Pak Budi? Iya, sebenarnya awalnya juga kita khawatir ya BI menahan suku bunga, khawatir terjadi capital outflow melalui nilai tukar yang terus melemah rupiah kita. Tapi dengan ternyata sudah mulai berbalik nilai tukar kita menguat, jadi ya rasanya ya tidak banyak lagi ya, tidak perlu dikhawatirkan lagi soal itu. Tapi masalahnya adalah target BI yang menjaga inflasi 3 plus minus 1%, itu juga kelihatannya akan tidak terpenuhi untuk tahun ini karena akan sekitar 4,9 atau katakan 5%. Mhm. Sehingga ya kalau buat para investor pasar modal, saya pikir kalau dinaikkan di dalam range yang kecil, katakan 50 basis point untuk katakan menjaga nilai tukar dan juga untuk membuat deposan tidak mengalami real interest negatif, saya pikir masih sesuatu yang masih diterima ya. Karena kalau dengan yang seperti sekarang, ini kan kalau inflasi 5%, kemudian target tidak tercapai tadi 3% plus minus 1, maka deposan ya secara umum mungkin beberapa akan mengalami negatif Ya. real interest rate. Itu saja. Oke.